Iya, sore hari ini sudah bergabung memenuhi undangan kami melalui Zoom. Ya, Alhamdulillah kita masih bisa kumpul melalui Zoom sore hari ini. Terkait reminder ada beberapa hal penting persiapan kita menjelang libur ya, libur cukup panjang, kurang lebih 3 atau 4 hari ya ke depan. Ya, harapan kami adalah yang pertama jangan sampai ada temuan untuk rekan-rekan yang bertugas. Ya, baik pada penjagaan pagi, sore maupun malam, tolong tingkatkan kewaspadaan. Kemudian terkait vandalisme, itu juga akan menjadi perhatian kita bersama. Ya, kita harus berantas yang namanya pelaku-pelaku tindakan vandalisme itu, Pak. Ya, terutama di unit-unit kerja yang kita jaga, ya Pak ya itu. Kemudian ada instruksi terbaru dari kantor pusat, nanti akan saya paparkan dan saya jelaskan. Kemudian sudah bergabung juga yang kita hormati Pak Ponde, perwakilan RO ya, PKSS Palembang sudah join. Ya, selamat. Terima kasih Pak Ponde sudah bergabung. Mungkin selanjutnya di awal akan ada arahan dari Pak Ponde, rekan-rekan ya tolong diperhatikan dengan seksama dengan arahan beliau terkait penjagaan kita. Kepada Pak Ponde, waktu dan tempat kami persilakan Pak Ponde. Baik, terima kasih Pak Angga untuk sambutannya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait Zumba pada sore hari ini adalah temanya ketentuan penjagaan satpam ya teman-teman ya. Ketentuan penjagaan satpam, yang pertama mungkin yang akan saya sampaikan secara intinya aja ya. Penjagaan satpam yang jelas ketika teman-teman yang pertama ini ya yang pertama ya ketika teman-teman satpam selepas yang shift sore ya ketika teman-teman shift sore jam 3 sore hingga jam 11 malam ya itu tolong ketika selepas pelayanan mungkin sekitar selepas pelayanan jam 4 sore teman-teman tetap standby di luar karena dirasa sudah tidak ada layanan di dalam banking hall jadi mohon teman-teman satpam menempatkan diri di luar dari packing hall. Fungsinya untuk apa? Sesuai dengan arahan. Yang pertama, terkait untuk membantu nasabah dalam bertransaksi e-channel di galeri ATM ya. Lalu selanjutnya yang kedua terkait untuk pengawasan area parkir ya. Itu juga arahan dari Kanwil supaya ketika teman-teman satpam ketika masuk sore untuk standby di area luar ya. Jadi tolong satpam yang masuk shift sore jam 3 sore tadi setelah mungkin jam jam 4 atau setengah 5 harus sudah ada di area luar gitu ya. Itu yang pertama untuk shift sore. Lalu yang kedua untuk shift malam, untuk yang shift malam jam 11, tolong ketika teman-teman shift malam jam 11 tetap sampai jam 12 itu tetap area berada di area depan unit ya atau di area depan banking hall gitu. Tapi kita melihat lagi dari sisi keamanan. Kalau memang sekiranya rawan, ya paling tidak teman-teman di dalam atau di belakang pintu banking hall seperti itu yang nampak atau yang terlihat oleh nasabah seperti itu. Selanjutnya, apabila karena kan beberapa unit tersebut ada yang memang instruksinya tuh jam 12 untuk area depan kantor atau pagar kantor itu ada yang ditutup ya kan itu. Jadi kita menyesuaikan dari resiko atau dari kerawanan masing-masing user. Intinya kalau jam arahan dari kantor BRI masing-masing ketika jam 12 malam ada instruksi untuk pagar ditutup yaitu ditutup silahkan. Karena asalkan bisa untuk dilewati satu orang untuk masuk untuk melakukan transaksi di ATM ya. Jadi terkait motor atau kendaraan roda 2 atau roda 4 ya silahkan tetap parkir di area depan unit ya seperti itu. Nah, termasuk itu untuk itu kan sekilas untuk di hari kerja ya teman-teman ya Senin sampai Jumat. Namun ketika di hari Sabtu Minggu, tolong ketika teman-teman Satpam masuk shift pagi jam 7 pagi hingga jam 7 malam, tetap standby di area depan banking hall ya. Mau itu pakai kursi duduk itu silahkan, mencari tempat yang teduh itu silahkan. Sesuai dengan arahan Pak Hendra, itu kan paling tidak dekat dengan galeri ATM. Itu fungsinya itu
Yang jelas untuk membantu nasabah ketika memerlukan bantuan teman-teman satpam supaya siaga langsung sigap seperti itu. Yang kedua, terlihat oleh nasabah, ya, terlihat oleh nasabah. Paling tidak, oh, satpamnya ada kok. Nanti kalau perlu bantuan tuh nasabah langsung bertanya. Ataupun mungkin ya terkait keamanan ya. Kalau nasabah butuh apa ketika melihat ada satpam, oh mungkin dirasa juga aman kan gitu. Ya pada dasarnya kalau memang ya ke toilet ya itu kan kita tidak bisa memungkiri ya. Kalau ke toilet ya silahkan ke toilet. Setelah itu tetap standby ataupun teman-teman itu sholat, silahkan sholat. Tapi setelah itu tetap langsung standby ya. Ketika teman-teman tadi di hari Sabtu atau Minggu, tolong atribut tetap dipakai semua untuk kelengkapannya ya, termasuk dari borgol, pentungan, ya, ataupun topi, kan itu. Karena anjurannya sekarang ketika di hari Sabtu Minggu memang harus menggunakan topi, kan itu. Nah, itu kalau contoh untuk di cabang-cabang kelas satu ya teman-teman ya, gitu kan. Tapi harapannya pun terkait pentungan sama borgol tetap teman-teman pakai ya. Wah, Pak, saya duduk, Pak, ini terhalang, Pak. Kursinya saya mau duduk oleh pentungan, yaitu jangan, karena kita kan sudah ada arahan ya atau instruksi dari pihak PRI ataupun PKSS terkait penggunaan atribut lengkap untuk teman-teman satpam kayak gitu. Nah, tadi juga Pak Hendra tadi juga tadi pagi WA saya, Pak Hendra tadi pagi WA saya titip pesan untuk teman satpam ya karena besok mulai dari Sabtu hingga hari Rabu kita libur panjang teman-teman ya. Kantor pun libur. Jadi dari Pak Hendra pun menitipkan pesan terkait untuk teman-teman satpam se-RO Palembang untuk siaga selama libur agar pengawasan transaksi nasabah e-channel di galeri terutama penyetoran di mesin CRM perlu diedukasi ya sehingga tidak ada uang yang tersangkut. Nah, apabila ada uang tersangkut, tolong teman-teman satpam selalu berkoordinasi dengan pimpinan ukur masing-masing, terutama kalau di unit ya supervisor ataupun ke unit ataupun juga yang ketiga teman-teman mereport di grup dan juga yang keempat ke grup yang ada rekan-rekan BG ya, itu kan, karena supaya segera dilakukan namanya pembetulan kalau maksudnya memang uang ada uang tersangkut ya segera tim BG pun segera merapat ke seperti itu. Jadi lalu yang ketambahan ini yang kelima, tolong teman-teman satpam pun rutin ya untuk pengecekan ATM supaya terhindar dari modus skimming ya teman-teman ya. Tolong dicek. Jadi tidak hanya masuk pengecekan sampah ataupun hasilnya dingin atau tidak, tolong pun dicek ketika ketika akan memasukkan kartu itu tadi di mesin ATM dipastikan terhindar dari kejahatan skimming ya. Tolong itu aja dicek selama libur panjang ini, walaupun di luar libur panjang, tolong teman-teman tetap seperti sesuai arahan itu tadi, selalu pengecekan di ATM, biar terhindar dari scamming, atribut tetap lengkap, dan juga teman-teman berada di area galeri ATM atau e-channel ya, supaya nasabah ketika perlu bantuan dari teman-teman satpam, teman-teman satpam pun selalu siaga. Ya, itu teman-teman, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Tolong tetap semangat, tetap kerja yang semangat yang bagus itu karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan pekerjaan untuk berlomba-lomba masuk ke PRI. Jadi harapannya teman-teman yang saat ini dan yang sekarang sudah penempatan PRI, tolong dijaga amanah ini karena dari kami pun sekarang kemarin mungkin beberapa hari lalu juga juga sudah ada arahan dari Direktur PKSS ya Pak Arsono, Direktur Operasional untuk arahan untuk teman-teman Satpam BRI ya itu tadi teman-teman semakin apa semakin banyak apa tuntutan dari kita karena teman-teman menjadi bagian dari layanan dan garda terdepan di BRI dan kita saat ini PKSS masih diberi kepercayaan untuk lanjut terus kerjasama dengan BRI tapi tolong tanpa adanya kerja yang baik ataupun kontribusi dari teman-teman yaitu mungkin PKSS masih dianggap bagus tapi kalau tidak ada kontribusi atau kerja yang baik dari teman-teman atau mungkin banyak temuan yaitu pasti PKSS akan menjadi selalu evaluasi dari pihak BR itu jadi mohon juga teman-teman kerjasamanya di situ mungkin dari saya demikian mungkin ada teman-teman kalau mau ada pertanyaan tuh kami persilahkan apakah ada yang akan bertanya silakan teman-teman kalau mau ada yang bertanya. Ya, silakan rekan-rekan yang ingin bertanya.
Ada yang ingin Ada ya. bertanya? Kalau tidak ada, mungkin silahkan boleh dilanjut oleh Pak Angga. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Tetap semangat. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kita lanjut ya. Terima kasih Pak Bonde untuk arahannya. Ya, tolong rekan-rekan dilaksanakan sesuai arahan yang disampaikan oleh Pak Bonde. Ini tujuannya untuk kebaikan kita bersama. Ya, kemudian di sini saya ingin menyampaikan terkait materi ya, materi terupdate dari kantor pusat. Beberapa hari yang lalu, benar tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Bonde, kami diadakan Zoom oleh kantor pusat, ya. Jadi itu dihadiri oleh Pak Pinca, kemudian RO, kemudian Danru, ya, juga seluruh CO Slindo, ya, terkait ketentuan standar pengamanan, ya, yang harus kita laksanakan, ya, di tahun ini. Ya, jadi yang pertama pengaturan jam kerja dan posisi satpam. Ya, jadi sini saya bacakan sekilas ya rekan-rekan ya. Jadi ini adalah pengaturan jam kerja dan posisi satpam pada jam layanan operasional baik hari Senin sampai Jumat ya. Nih, ini untuk jam layanan operasional. Posisi kita di mana? Pada saat jam 7 sampai jam 4 sore, posisi kita berada di dalam dan di area luar banking hall, artinya fleksibel, rekan-rekan. Ya, dalam ketika nasabah membutuhkan bantuan pada saat di dalam, begitu juga pada saat di luar, nasabah butuh bantuan kita, Pak, tolong Pak, kami tidak bisa parkir, ya, kan? Otomatis kita harus membantu. Itu juga dengan nasabah yang butuh bantuan, Pak, tolong Pak, bantu kami kawal, kami bawa uang banyak, tolong Pak, pastikan kami biar aman. Ya, artinya kita harus membantu pengawalan, ya, memastikan nasabah pada saat dia membawa uang, baik keluar dari kantor maupun masuk dari kantor kita, itu aman, ya. Itu kemudian juga yang terkait nasabah yang butuh bantuan di galeri e-channel. Ya, jadi pada saat jam layanan pagi, posisi kita itu fleksibel, bisa di dalam, bisa di luar. Ya, jadi itu. Kemudian ketika jam 4 sore ya sampai jam 11 malam, nah posisi kita di mana? Posisi kita berada di area luar gedung. Ya, bisa di teras, bisa di sekitar galeri ATM, bisa di sekitar area parkir. Cari posisi yang terlihat nyaman bagi kita, Pak. Ya, bawa kursi yang tanpa sandaran, duduklah di situ, bawa tongkatnya. Ya, kalau perlu pakai topi karena panas. Ya, borgol juga harus ada, ya, melekat pada diri kita. Ya, kemudian di sini keterangannya Sapam dominan di luar dan mobile 1 jam sekali ke area dalam, yaitu mulai pukul 5 sore untuk melakukan patroli ke dalam. Patroli di dalam ya itu salah satunya ya kita pengecekan kelistrikan, ya pengecekan oh komputer udah pada mati belum, karyawan kan udah pada pulang semua, terus kita cek kita matikan. Juga cek colok-colokan ya kelistrikan mungkin yang belum dicabut ya kita cabut Pak ya. Kemudian mesin printer yang belum dimatikan ya matikan. Kemudian apalagi AC belum dimatikan ya dimatikan. Lampu-lampu yang sudah digunakan karyawan Pak pulang semua ya dimatikan Pak. Jadi kita bisa menjaga apa ya namanya listrik, pengeluaran biaya listrik bagi kantor kita tuh jauh bisa lebih hemat ya. Jadi tolong itu kepeduliannya rekan-rekan. Kemudian posisi jam 11 malam sampai pagi, posisi kita di mana yaitu posisi berjaga di dalam banking hall. Ya, ini pada saat dinas malam, penjagaan di dalam, boleh masuk ke dalam,
Posisi sapam tetap terlihat dari luar apabila unit kerja terpasang rolling door. Maka rolling door tidak boleh ditutup penuh, namun pastikan pintu utama terkunci. Ya, ini catatan kalau kondisi uker kita berada di kota, ya, di jalan lintas misalnya di kota. Tapi kalau untuk uker kita yang berada di pelosok di daerah, nah ini bahaya nih, ya. Jadi biar cari aman, ya rolling door-nya tutup. Tapi walaupun ditutup, kita tetap harus melakukan pengecekan di luar, Pak. Ya, lihat situasi di luar. Nggak perlu kalau ada mobil inventaris kantor yang ditinggalkan di kantor, ya juga kita harus melakukan pengecekan pada saat shift malam. Lihat apakah mobil kita aman, ya, apakah terdapat mesin galeri ATM-nya 24 jam, itu juga harus kita cek. Jadi bukan hanya shift malam itu di dalam terus, tidak ada pengecekan di luar, ya, tidak ada pengecekan kendaraan inventaris kantor yang berada di luar. Nah, jadi itu tolong kita pastikan kita cek, ya. Tapi pada saat kita ingin keluar, lihat dulu dari CCTV, lihat situasi di luar aman enggak, ya. Kira menurut kita aman, oke, kita keluar kontrol cek, ya. Nah, kalau menurut kita ini kayaknya kurang aman, yaudah, ya. Artinya oh nanti tunggu dulu beberapa menit misalnya. Oh ini kayaknya aman, udah baru keluar lagi, cek lagi. Ya, jadi pandai-pandai lah rekan-rekan atur waktunya. Mungkin jelas pada saat penjagaan malam, patroli itu tetap dijalankan. Kemudian pada jam 6 sampai jam 7 pagi, posisi kita di mana sebagai Satpam, yaitu berada di area dalam dan area luar banking hall. Kemudian memastikan banking hall dan galeri ATM dalam kondisi rapi, bersih, dan siap untuk aktivitas layanan nasabah. Nah, artinya bantu petugas PKPLK di masing-masing unit kerja kita, Pak. Ya, dan salah satu contohnya mengeluarkan motor, ya. Kemudian sapu, pel, ruang galeri ATM, atau banyak puntung-puntung rokok bekas truk-truk transaksi yang berantakan, ya kita bantu, kita sapu, ya, bantu PKPLK-nya, ya. Jadi itu arahan yang harus kita lakukan pada saat rekan-rekan bertugas di jam layanan operasional hari Senin sampai Jumat. Paham ya rekan-rekan ya? Halo? Sampai Siap, sini? Siap. paham, Cip. Ya, baik. Terima kasih. Kemudian selanjutnya itu pengaturan jam kerja dan posisi Sapam pada jam layanan hari Sabtu, Minggu, atau hari libur. Nah, jadi di sini ketentuannya pada jam 7 pagi sampai 11 malam, posisi kita di mana, Pak? Posisi kita di area luar gedung kantor. Meskipun ada aktivitas lembur ya di kantor, tetap Pak, kita diminta siaga, standby, penjagaan kita terlihat dari luar. Pak, uker kami tidak ada kanopi panas, ya carilah tempat yang agak dingin. Ya, rekan-rekan carilah Pak, cari posisi yang tempat dingin, yang penting terlihat. Ya, yang penting yang pertama adalah Sapam kita itu terlihat, Pak. Jadi begitu pejabat BRI lewat, ya, kantor pusat lewat, ya, kita cari posisi yang menurut kita, oh kalau aku di posisi ini, aku pasti terlihat. Nah, ada Sapamnya. Daman. Kalau menurut kita kita standby di luar tapi tidak terlihat, nah siap-siap, Pak. Siap-siap ukernya akan muncul foto, ya, kapan tidak standby dan lain sebagainya. Hati-hati. Libur panjang ini kurang lebih 4 sampai 5 hari, pejabat Kanwil pasti sidak, pejabat PKSS juga pasti sidak, semua Pak. Danru juga pasti sidak. Ya, kantor pusat pasti semuanya sidak keliling, Pak. Jadi pesan kami, ayo hati-hati, jangan sampai justru di libur panjang ini malah banyak anggota kita yang berguguran
dapat jadi temuan. Nah, itu tolong jangan sampai terjadi, ya. Kemudian kita lanjut untuk di posisi jam 11 malam sampai pagi tetap kita siaganya di dalam banking hall, ya. Kemudian untuk posisi jam 6 sampai jam 7 pagi, posisi kita boleh di dalam, boleh di luar banking hall. Dan juga memastikan kondisi ATM, kondisi banking hall, dan galeri itu semuanya rapi, bersih, dan siap digunakan. Ya, jadi inilah ketentuannya untuk penjagaan di jam kerja Sabtu Minggu atau hari libur. Harapan kami hal ini sudah kami sampaikan, sudah kami lakukan edukasi kepada rekan-rekan. Nah, kami tidak mau lagi ada temuan untuk rekan-rekan pada saat berjaga karena tentuannya sudah ada dan sudah punya. Ya, sampai sini rekan-rekan bisa dipahami? Bang, Ya, Samsim. ya, Bisa. Ah, ya, paham sih. Eh, kemudian kita lanjut. Nah, ini saya minta tolong bacakan Pak Danru Topik. Ada Pak Danru Topik? Dari Muara ini ya, ada. ada sih. Pak Danru, tolong bacakan ini Pak, standar pengamanan Sapam di jam layanan. Tanda pengamanan di jam layanan. Kecil-kecil nih, Cip. Perbesar Me- dari HP-nya Pak, di zoom dari HP-nya bisa. Satu, melakukan fungsi pengamanan kepada pekerja BRI, aset BRI yang berada dalam ruang lingkup unit kerja BRI selama 24 jam, sehari dan 7 hari seminggu, dan kurung termasuk dalam hal pengamanan terhadap e-channel, ATM, CRM, dan unit kerja dari risiko vandalisme. Dua, mengawasi serta memperhatikan keadaan sekitar yang mencurigakan dan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Tiga, melakukan fungsi pengamanan dan penertiban. Empat, melakukan pengawalan uang dan atau barang. Lima, melakukan koordinasi dengan petugas atau instansi terkait, kepolisian, pamung praja, dan sebagainya. Enam, memberikan tanda-tanda bahaya atau keadaan darurat jika terjadi kebakaran, bencana alam, kejadian lain yang membahayakan jiwa, harta, atau benda. Tujuh, melakukan pencatatan atau buku mutasi aktivitas penjagaan selama shift pekerja atau kondisi keamanan baik yang wajar ataupun tidak wajar, dan memperhatikan kondisi tersebut kepada satpam lain apabila terdapat pergantian shift atau apel. 8, menjaga kebersihan lingkungan BRI termasuk secara berkala, memeriksa kebersihan banking hall dan galeri e-channel untuk memastikan kebersihan terjaga. Sekian, Cip. Baik, terima kasih ya Komandan ya, Pak Dandu Taufik dari Muara Enim. Ya, jadi ini standar pengamanan di jam layanan ya. Jadi salah satunya tadi di sini yaitu poin 2 mengawasi dan memperhatikan keadaan sekitar yang mencurigakan. Nah, jadi rekan-rekan, saya yakin kita pada waktu diksar dulu pembina kita menyampaikan tugas kita itu adalah curiga, Pak. Sapam itu tugas yang paling pertama adalah wajib punya rasa curiga, ya, curiga bukan menuduh. Pak, kamu nak maling. Pak, kamu nak maling motor ya. Pak, kamu nak merusak ATM kami, ya. Bukan, tugas kita bukan menuduh, tapi tugas kita yang pertama adalah curiga, mencurigai. Artinya perlu kewaspadaan, perlu kesiapsiagaan, Pak, pada saat bertugas, terutama pada saat jam layanan.
jam layanan kas, ya, jam layanan teller atau jam layanan CS. Nah, itu ya yang paling penting jadi garis bawahi. Kemudian melakukan fungsi pengamanan. Nah, dalam hal ini pada saat rekan-rekan berjaga, ya, kita melakukan patroli, kemudian tertangkap tangan pelaku tindak vandalisme di unit kerja kita, amankan Pak, tangkap, amankan, lakukan pengecekan, pemeriksaan cek body, apakah dia membawa senjata api, apakah dia membawa senjata tajam dan sebagainya. Nah, itu dijalankan tugas fungsi kita sebagai pengamanan dan penertiban, ya. Jadi harapan kami ketika rekan-rekan melakukan fungsi pengamanan, diduga ada pelaku tindak kejahatan atau orang yang membuat keributan, ya jangan sampai rekan-rekan terpancing emosi juga melakukan tindak kekerasan. Nah, itu nanti bahaya akan merugikan rekan-rekan. Ya, tapi lihat posisinya dulu. Kalau memang dirasa kita perlu melakukan tindakan balas, misalnya kan, ya usahakan jangan sampai habis nian, Pak. Sian. Ya, itu termasuk kita pelaku tindak kekerasan juga nanti. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah pengamanan seperti borgol, ya. Kita borgol, kita kunci misalnya kan. Lakukan kunci-kuncian bela diri taktis seperti itu. Kemudian melakukan pengawalan uang pada saat pengisian, ya. Tolong rekan-rekan jangan menganggap remeh pada saat pengisian uang oleh vendor BG misalnya. Tugas kita adalah sama-sama Pak melakukan pemantauan, melakukan pengawalan. Kalau memang pada saat jam layanan kita riweh, kita sibuk, kita tidak bisa memastikan juga, ya apa boleh buat, kan mereka juga ada tim pengawalannya. Tapi pada saat layanan sepi misalnya ya, pada saat jamnya lenggang misalnya kan, kita punya waktu untuk melakukan pengawalan, ya kita kawal Pak. Kita bantu pengawalan berlapis. Tuh, kemudian melakukan koordinasi dengan petugas kepolisian dan instansi lainnya, memberi tanda bahaya keadaan darurat, terutama kebakaran, Pak ya. Ini berulang kali kami ingatkan, tolong kita wajib punya nomor kontak kebakaran, Pak. Ya, nomor Basarnas kalau kita memang punya, terutama untuk wilayah Pagar Alam, Lubuk Linggau yang rawan gempa ya. Nah, itu tolong kita wajib punya. Dan juga untuk wilayah yang pesisir pantai, ya. Kayak contoh di mana wilayah eh, Bangka Belitung, ya, rekan-rekan juga wajib punya nomor Basarnas dan lain sebagainya. Ya minimal kita punya lah, kita save, kita simpan di handphone kita. Kemudian melakukan pencatatan buku mutasi, ya, serta memberitahukan kepada rekan kita pada saat aplusan. Nah, dalam kurung apel. Nah, ini bagi rekan-rekan cabang. Tolong apel kalau sudah ditunjuk Pak Dantunya hari ini untuk pimpin apel, laksanakan Pak. Bergantian untuk rekan-rekan yang di cabang. Ya, jangan Pak Ihsan terus yang pimpin apel atau Pak Danru terus Pak Taufik terus yang pimpin apel. Jadi anggota yang lain pun bisa bergantian bergiliran pimpin apel di cabang. Kayak contoh cabang Sriwijaya, cabang Rifai, kemudian cabang Sungai Liat, cabang Muara ini, Pagar Alam, ya. Jadi apel itu tidak mesti komandannya. Anggota yang Pak Dandu tunjuk, Pak Dandu percaya bisa ya untuk menyampaikan informasi penting, baik itu informasi dari SPO, dari AMOL, maupun informasi lainnya yang memang penting sekali untuk disampaikan. Kalaupun memang tidak ada informasi penting yang disampaikan, minimal pengecekan grooming. Ya, tongkat, ID card jangan terbalik, PIN-nya sudah dipakai belum, kaos dalam sudah terlihat, ya tidak boleh terlihat, ya tegur dan lain sebagainya. Nah, itu tolong tetap berjalan, Pak.
ya untuk giat apel. Dia menjaga kebersihan lingkungan termasuk banking hall dan galeri untuk memastikan kebersihan terjaga. Oke, sampai sini rekan-rekan paham Pak ya? Ah, Ya, ya, baik. Ya, paham, Cip. paham, Cip. Baik, terima kasih. Mohon maaf ya, saya batuk ya. Jadi kalau dengar suara batuk, mohon dimaklumi. Kemudian standar pengamanan, satpam di jam layanan, sikap layanan. Nah, saya minta tolong bacakan, coba Pak Dimas dari Muara Kelingi. Tolong dibacakan Pak Dimas. Siapa? Standar pengamanan satpam di jam layanan. B. Sikap layanan. Satu, melakukan pelayanan secara optimal sesuai layanan smart, sesuai SOP standar kualitas layanan. Dua, satpam bertindak sebagai informasi awal bagi nasabah jika nasabah yang bertanya terkait informasi produk BRI dan Satpam secara aktif memperhatikan kondisi antrian unit kerja dan membantu mengurai antrian nasabah jika ramai. Tiga, setelah nasabah selesai bertransaksi, Satpam agar membantu nasabah membukakan pintu dan mengucapkan greeting akhir, misalnya terima kasih. Empat, Satpam agar melakukan patroli dan melakukan monitoring secara intensif kegiatan di channel unit kerja yang berada di backing hall ataupun galeri ATM dan selalu mengedukasi nasabah tata tertib dan keamanan bertransaksi di e-channel BRI. Siap, sudah dan. Baik, terima kasih Pak Dimas. Nah, jadi ini tadi sudah dibacakan oleh Pak Dimas terkait sikap layanan kita, Pak, pada saat jam layanan. Yang pertama, ya pelayanan secara optimal sesuai layanan smart ya, baik itu atribut kita, 5S dan lain-lain sebagainya, greeting awal, greeting akhir. Nah, itu jangan lupa Bapak-bapak laksanakan, Bapak-bapak jalankan. Kemudian, nah ini yang paling penting, Pak, ya, agar selalu melakukan monitoring intensif di channel baik di banking call maupun galeri dan selalu mengedukasi tata tertib ini ya, tata tertib di galeri ATM. Tolong Pak ingatkan nasabah ya, kalau melihat ada nasabah yang menggunakan topi tolong ditegur Pak, mohon maaf topinya tolong dibuka dulu Pak ya, sesuai aturan ATM, tapi harap dilepas ya, topi, kacamata, helm ya, begitu juga dengan merokok dan lain sebagainya. Karena kemarin yang kita bisa pelajari kejadian vandalisme di Indomaret wilayah Pagar Alam Simpang Mana, itu kejadian pelaku vandalisme diantaranya mereka menggunakan masker malah. Padahal masker tidak ada ya di sini ketentuannya. Ya, nah tapi itulah ya, jangan sampai nanti modusnya pelaku vandal ya pakai topi, pakai helm ya, pakai kacamata dan lain sebagainya. Nah, tolong kami minta Pak tata tertib ini tetap kita jalankan, kita pastikan ketika nasabah ingin bertransaksi di galeri ATM kita. Lebih baik kita mencegah dulu Pak, waspadai ya. Sampaikan dengan 5S ya, dengan ramah ya ketika kita menegur, minta tolong dengan nasabah ya seperti itu. Kemudian lanjut ya, standar pengamanan satpam di jam layanan ya, poin C dan D ini minta tolong dibacakan Pak Iskandar dari KCPKM 5 Pak. Minta tolong Pak Iskandar. Siap, Ya, Cip. terima kasih Pak Iskandar. Standar pengamanan satpam di jam layanan. Sorry, Cip, ini agak kecil nih nolenya. Standar pengamanan satpam di jam layanan. C. Sikap navigasi digital. 1. Mengedukasi dan memberikan solusi atas permasalahan nasabah menjadi navigator layanan digital. Solusi kendala e-channel, ATM,
atau CRM, BRI, dan lain-lain. D. Larangan. 1. Bagaimana bermain handphone saat bertugas. 2. Merokok pada saat bekerja sesuai shift pekerja. 3. Memberikan pelayanan yang over service ke nasabah seperti membantu mengisikan formulir pengisian data di handphone nasabah dan sebagai berikut. 4. Tidak memberikan layanan yang baik kepada nasabah sesuai standar yang ditentukan. 5. Melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan etika, moral, susila, atau yang sepatutnya tidak dilakukan oleh seorang pekerja yang baik. 6. Satpam agar tidak melakukan kegiatan yang tidak berhubungan dengan fungsi keamanan dan layanan pada saat bertugas di jam operasional, seperti mengobrol dengan rekan kerja, bermain game, menonton YouTube, live, TikTok, duduk santai, serta hal-hal yang berkaitan dengan rahasia perbankan dan rahasia nasabah. Siap, selesai, Cip? Ya, terima kasih Pak Iskandar ya dari KCP KM5. Ya, jadi tadi sudah dibacakan oleh Pak Pak Iskandar terkait sikap navigasi digital ya. Jelas ya, rekan-rekan ini tolong tetap dijalankan edukasi nasabah terutama yang mengalami kendala e-channel ya, seperti kendala gagal tarik tunai, kemudian kendala uang tertelan dan lain sebagainya. Nah, tadi pagi kita kan sudah dapat himbauan tuh ya dari ONS ya, terkait antisipasi kita pada saat nasabah ingin melakukan penyetoran di mesin CRM, tolong diedukasi Pak ya, minimal store ya, jangan lebih dari 50 lembar ya. Kalau bisa ya sedikit-sedikit dulu, walaupun memang secara ketentuannya bisa sebenarnya 50 lembar atau 100 lembar sekaligus, tapi cukup beresiko uangnya tertelan. Nah, itu tolong diedukasi ke nasabah. Ya, saya yakin libur panjang ini banyak ATM di beberapa unit kerja itu akan melakukan tertunai oleh nasabahnya dengan nominal yang cukup besar. Bisa jadi setornya 30 juta, 40 juta, ya 50 juta. Nah, itu tolong diedukasi dengan baik nasabah kita, Pak. Pastikan mesin ATM, mesin CRM kita berfungsi normal dan baik. Kalaupun memang terjadi kendala, segera laporkan ke pihak vendor BG. Ya, gitu. Kemudian larangan tidak boleh bermain handphone, merokok, ya. Kemudian pelayanan over service, ya. Ini juga jadi perhatian kita. Kemudian tidak memberikan layanan yang baik pada nasabah, melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan etika, moral, susila. Kemudian melakukan kegiatan seperti bermain game, nonton YouTube, live TikTok, duduk santai, dan lain-lain. Nah, ini tolong hindari, jangan dilakukan, Pak. Ya, karena dari beberapa larangan ini sudah ada beberapa rekan kita dikembalikan ke vendor ya karena kegiatan yang bersifat larangan ini di jam layanan dia lakukan ya itu agar jadi perhatian kita bersama jangan sampai justru kita selanjutnya malah menjadi contoh ya itu tolong jangan dilakukan Pak ya. Kemudian kita lanjut standar pengamanan di luar jam layanan Pak Imron tolong bacakan Pak Imron dari unit Boster. Ya, mic-nya dibuka dulu Pak Imron. Mic-nya belum dibuka dulu Pak Imron. Ya. Tes dulu Standar Pak. Ya. pengamanan di luar jam layanan. Hmm. A. Sikap pengamanan. 1. Melakukan fungsi pengamanan kepada pekerja BRI. Aset BRI yang berada dalam ruang lingkup kerja BRI selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Termasuk dalam hal pengamanan terhadap e-channel, ATM atau CRM, dan unit kerja dari risiko vandalisme.
Dua, mengawasi serta memperhatikan keadaan sekitar yang mencurigakan dan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Tiga, melakukan fungsi pengamanan dan penertiban, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut. Empat, melakukan koordinasi dengan petugas atau instansi terkait yaitu kepolisian, pamong praja, dan sebagainya. Lima, memberikan tanda-tanda bahaya atau keadaan darurat jika terjadi kebakaran, bencana alam, kejadian lain yang membahayakan jiwa atau harta benda. Enam, melakukan monitoring terkait keamanan dan kebersihan untuk menunjang pelayanan secara berkala, termasuk galeri ATM. 7. Melakukan pencatatan aktivitas penjagaan selama si pekerja atas kondisi keamanan dan memberitahukan kondisi tersebut kepada satpam lain apabila terdapat pengganti shift. 8. Memastikan keberadaan satpam siaga selama bertugas agar terlihat secara memastikan kelengkapan atribut senjata serta memastikan penggunaan kelengkapan atribut senjata. 9. Memastikan seluruh area dalam kondisi aman sehingga nasabah merasa aman serta selama bertransaksi di BRI. 10. Satpam diwajibkan untuk mengecek dan memastikan perangkat kelistrikan, perangkat elektronik yaitu komputer atau laptop, televisi, air conditioner atau AC pada saat tidak ada aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja BRI di unit kerja tersebut. Sudah selesai, Chief. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Imron ya. Tadi sudah dibacakan terkait sikap pengamanan kita pada saat di jam luar layanan. Ya, jadi hampir sama pada saat sikap pengamanannya di jam layanan. Tapi yang fokus kita adalah di sini, ya, selalu melakukan monitoring terkait keamanan dan kebersihan yang menunjang pelayanan secara berkala di galeri ATM, ya Pak ya. Jadi tolong ini agar menjadi perhatian kita, ya seperti contoh yang dilakukan Cinta oleh Kabak Channel di unit Cinta Kasih ya. Pada saat itu yang bertugas Pak Oka. Ternyata informasi dari Pak Kabak, Sapam pada saat beliau datang itu posisinya di luar dan kondisi galeri ATM-nya sangat bersih, Pak. Ya, jadi itu contoh yang baik. Saya yakin rekan-rekan di semua uker melakukan hal yang sama di luar jam layanan maupun di hari libur. Ya harapan kami ya lakukan yang seperti itu, Pak. Kita siaga di luar, atribut kita lengkap, kondisi galeri ATM kita bersih dan nyaman ya. Selain hal itu juga tolong perhatikan juga kendaraan-kendaraan nasabah Pak ya. Tolong kita benar-benar perhatikan jangan sampai kita kecolongan kejadian hilang kendaraan nasabah. Kita malu Pak kalau ada kejadian yang seperti itu ya. Jadi tolong benar-benar kita waspada ya untuk beberapa hari ke depan ini dan selanjutnya. Ya, kemudian kita lanjut ya ke poin B dan C. Nah, kita tolong ini coba bacakan Pak Komang dari Lembah. Nah, coba Pak Komang tolong bacakan Pak Komang. Ya Pak, siap. Ya, Standar pengamanan satpam di jam layanan. B. Sikap layanan. 1. Melakukan pelayanan secara optimal sesuai layanan Gismet pada nasabah yang bertransaksi di ATM atau CRM. 2. Melakukan monitoring atas kebersihan lingkungan unit kerja BRI termasuk ATM galeri dalam kurung
stiker, stiker e-channel dan sebagainya. 3. Memastikan kondisi galeri ATM bersih. Membersihkan struk transaksi nasabah yang berantakan di lantai, tidak ada sampah dan tidak ada puntung rokok. C. Sikap navigasi digital. 1. Memastikan Satpam menginformasikan terkait solusi e-channel kepada nasabah yang bertransaksi di ATM atau CRM. 2. Dalam hal memberikan penjelasan kepada nasabah, Satpam dapat mengedukasi nasabah terkait produk e-channel BRI yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Komang ya, dari unit Lembak ya, Pak Abu Muli. Ya, jadi ini sikap layanan kita yang harus kita lakukan ya sama ya penyampaiannya berulang-ulang sama. Intinya standar layanan kita harus sesuai Satpam Gismat ya. Kemudian monitoring kebersihan ya, stiker-stiker Pak hati-hati ya. Kita tidak tahu kalau kita tidak melakukan pengecekan stiker ternyata sudah tertempel stiker palsu di mesin ATM kita. Ini nomor siapa ternyata yang tertempel, bukan nomor kontak BRI, ya nomor tukang parkir misalnya kan. Kan nggak lucu Pak. Jadi tolong kita perhatikan benar-benar kondisi stiker di mesin-mesin ATM atau CRM. Pastikan nggak ada stiker-stiker nakal ya, stiker-stiker yang aneh-aneh lah, ya atau stiker-stiker kontak darurat yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ya, yang juga memastikan kondisi galeri ATM bersih serta menginformasikan solusi e-channel ya kepada nasabah. Kemudian kita lanjut. Ini larangan-larangan. Ya, ini larangan Satpam di jalan layanan tadi juga sudah hampir sama yang tadi sudah dibacakan, di antaranya dilarang meninggalkan unit kerja saat dinas dan tidak izin atau konfirmasi dengan pimpinan unit kerja. Nah, ini juga tidak boleh dilakukan rekan. Kemudian Satpam bermain handphone pada saat pekerjaan juga. Satpam tidak siaga, tidak terlihat oleh nasabah, baik berada di banking hall maupun di dalam unit kerja. Dan memasukkan orang yang tidak berkepentingan, tidak dikenal ke dalam kantor tanpa seizinan pimpinan tuker, itu juga tidak boleh. Satpam dilarang duduk di kursi menggunakan sandaran. Bila mana sangat diperlukan, maka Satpam agar menggunakan kursi model bundar tanpa sandaran. Satpam dilarang menerima tip atas bantuan pengamanan yang dilakukan baik di area parkir maupun di galeri ATM. Satpam pada saat bertugas dilarang melepas atribut seragam dan tidak mengenakan pakaian dinas secara lengkap. Nah, ini minta tolong Pak ya. Tolong kami beberapa kali lakukan sidak gabungan, baik lakukan danru, maupun yang dilakukan Pinca, maupun yang dilakukan oleh saya pribadi, masih banyak, terutama shift malam. Tolong Pak, tolong diperbaiki, jangan dilakukan lagi. Masih ada yang melakukan hal ini, atributnya dilepas, ya, bahkan semuanya dilepas, sepatu dilepas, celananya diganti sarung, kemudian ada matras tidurnya, ada bantal gulingnya. Tolonglah Pak, ya, jangan sampai temuan-temuan ini justru yang menemukan dari pihak BRI. Habislah kita Pak, kalau itu temuan yang langsung ditemukan oleh pihak BRI. Jadi tolong jangan dilakukan karena itu termasuk larangan keras. Kita diminta pada saat jaga atribut tetap kita pakai, Pak. Baju satpamnya dipakai, ya. Kalau tongkat mau dilepas tidak apa-apa, ya. Tapi tetap baju dipakai, popelnya ada, ya. Rekan-rekan sepatunya dipakai siaga lah, ya. Kemudian satpam dilarang berada di dalam pos kecuali untuk keperluan istirahat. Bila terdapat dua orang satpam, maka wajib diatur, ya, ada satu yang berjaga, satu satpam lainnya istirahat, artinya bergantian. Ini untuk rekan-rekan yang di cabang BRI, yang dinas di cabang, artinya istirahatnya bergantian, jangan semuanya istirahat bareng-bareng, naik ke lantai 3 makan di ruang makan lantai 3, yang di bawah jago tidak ada, tiba-tiba pimpinan BRI lewat selesai.
Ya, nah itu jangan sampai terjadi ya Pak ya. Kemudian Satpam dilarang merokok pada saat tugas. Satpam dilarang menyalakan perangkat kelistrikan seperti komputer, televisi, AC di luar jam layanan atau tidak pada saat bekerja yang ada aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh BRI. Artinya kalau memang ada lembur, kan otomatis AC komputer kan dihidupkan. Nah, tapi setelah aktivitas lembur, tolong itu dimatikan. Jangan rekan-rekan biarkan tetap hidup sampai malam sampai pagi, Pak. Dan jadi semua rekan-rekan. Ya, tolong itu jadi perhatian rekan-rekan. Minta tolong dibacakan Pak Abdul Gopur dari Marga Baru. Tolong ini dibacakan Pak Abdul. Pak Asrari jangan dicoret-coret ini, Pak. Ya, tolong dibacakan Pak Abdul Gopur. Satu, untuk lebih meningkatkan penjagaan, pengawalan, dan patroli, serta kewaspadaan melekat dalam memantau ruangan e-channel atau ATM CRM. Dua, sebagai tindakan antipasi terhadap hal tersebut di atas. Nasabah melakukan transaksi di ruang e-channel, ATM, atau CRM. Satpam dapat menggunakan metode senyum, salam, sapa, dan mengingatkan kepada nasabah apabila ditemukan beberapa kondisi di bawah ini. A. Nasabah memakai helm saat transaksi dalam ruangan. B. Nasabah berkerumun dalam ruangan. C. Nasabah berlama-lama dalam ruangan. D. Nasabah melakukan tindakan yang mencurigakan dalam ruangan. Ya, makasih Pak Gopur ya. Nah, jadi ini Halo, Pak. ya, ini kondisi yang perlu diwaspadai. Ya, yang pertama di antaranya kita wajib waspada dengan nasabah yang tiba-tiba nolak lepas helm di dalam ruangan ATM. Nah, ini bisa jadi kita patut curigai, Pak. Ya, padahal kita sudah nyampaikan baik-baik, sudah tidak mau lepaskan helm. Ya, ini biasanya aparat ya. Ya, tapi tugas kita adalah mengingatkannya berulang, Pak. Ya, mengingatkannya berulang-ulang, Pak. Mohon maaf, memang ketentuan dari BRI meminta pada saat Bapak bertransaksi helmnya tolong Pak dilepas. Taruh di sini Pak, taruh di sini misalnya Pak. Mohon maaf Pak, ini ketentuan, tolong Pak helmnya dilepas dulu. Ya disampaikan baik-baik, jangan terpancing emosi rekan-rekan ya. Tetap tata tertib tetap kita jalankan. Selanjutnya nasabah yang berkerumun dalam ruangan. Nah ini tolong karena aktivitas libur, kantor kita tutup, ya otomatis kan, apalagi ini tanggal-tanggal gajian, akan banyak nasabah yang bertransaksi di ATM. Kalau memang penuh kondisi ATM kita, nah tolong Pak Sapam bantu kondisikan, diatur. Bapak Ibu, mohon maaf, kita tidak boleh selalu berkerumun di dalam. Ya takutnya ini kan privasi pada saat masukkan PIN kan. Nah, takutnya itu dimanfaatkan oleh oknum vandalisme yang nakal. Ternyata pada saat berkerumun di dalam ruang galeri ATM, jadi kesempatan untuk lihat PIN. Nah, jadi tolong tuh diatur, Pak. Ya, diatur, tolong. Bapak mau narik, tunggu dulu di luar, Pak ya. Kita bergantian, Pak. Ya, karena ini privasi. Ya, tolong diedukasi seperti itu. Ya, jangan sampai dibiarkan berkerumun. Kalau berkerumun, saya yakin, Pak. Ya, kalau ada niat nasabah yang jahat, ya, atau pelaku vandalisme, enak sekali dia melihat pada saat nasabah bertransaksi bisa kelihatan PIN-nya. Ya, itu. Kemudian yang C, nasabah berlama-lama dalam ruangan. Nah, ini juga patut kita waspadai. Dia sudah narik, dia sudah setor. Tapi kenapa di dalam ATM lama nih ya? Nah, mungkin dia butuh bantuan, Pak. Mungkin dia butuh bantuan, ya segera disamperi, segera didatangi. Kita tanyakan, misalnya selamat sore, Bapak, kami perhatikan.
Bapak tadi sudah melakukan store. Nah, tiba-tiba Bapak, kenapa Pak lama di dalam ATM? Ada yang bisa kami bantu? Nah, tolong diedukasi. Ya, tolong diedukasi, tolong diingatkan. Siapa tahu dia butuh bantuan. Kalau ternyata dia tidak ada kendala, tak apa-apa Pak. Aku nak nunggu di sini Pak. Ya, sampaikan Pak, Ibu, mohon maaf. Ya, untuk transaksi yang sudah dilakukan, Bapak Ibu boleh menunggu di luar. Ya, karena dalam ruang ATM tidak diperbolehkan untuk lama-lama di dalam sini. Sampaikan baik-baik ya, mohon maaf Bapak Ibu. Mari kita menunggu di luar. Kalau ada kursi, kasih kursi, suruh duduk, tunggu di sini. Itu misalnya rekan-rekan ya. Kemudian terakhir, nasabah yang melakukan tindak mencurigakan dalam ruangan. Nah, ini kalau dia lah sudah mulai nunduk-nunduk, ya, lihat kondisi Kak Raider. Nah, ini hati-hati ini. Ya, bisa jadi terutama shift malam, Pak. Bisa jadi ini pelaku vandalisme ingin coba masang ganjel, kan tak masang lidi, tak masang lem, tak masang double tip. Nah, itu tolong waspada, tolong hati-hati rekan-rekan. Kami berharap rekan-rekan bisa menangkapnya, Pak, pelaku pelaku vandal ini. Kami sangat senang sekali. Bahkan akan kami usulkan nanti dapat reward penghargaan. Kalau memang rekan-rekan berhasil menangkap ya pelaku vandalisme ini di masing-masing unit kerja. Oke, sampai di sini rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup Zoom-nya sore hari ini. Ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan rekan-rekan? Paham semuanya, Pak? Paham, Pak. Ya. Ya, paham. Cip, Cip, Aman, Cip. Paham, Pak. izin bertanya, Cip. Iya, boleh. Dari mana, Pak? Dari unit mana, Pak? Iskandar, Cip. Kak Iskandar dari KCP KM5, Cip. Ya, boleh, Pak Iskandar. Silakan. Izin, Cip. Ini tapi di luar tema, Cip. Kalau boleh izin bertanya, Cip. Boleh, boleh. Sedikit, Cip. Kita kan hari ini, Cip, terima gaji ya, Cip ya. Nah, tapi Cip, mohon maaf nih, Cip. Ini kan ada banyak kekeliruan kayaknya, Cip. Mohon penjelasannya, Cip, kalau misalkan bisa untuk diinformasikan, Cip, bahwa gaji untuk bulan ini kayaknya ada kekeliruan, Cip. Atau gimana nih, Cip? Mohon maaf, terima kasih, Cip. Di antaranya seperti apa, Pak? Gaji gaji kurang atau turun kayak itu ya? Ya, gajinya kurang, Cip. Kalau informasi yang tadi saya Siap, dapatkan dari beberapa RO, ya siap, Cip. itu ada karena ada penyesuaian PPN yang baru, Siap. ketentuan pajak yang baru. Ya, ya. Jadi itu yang menyebabkan ya mungkin kita merasa lo kok kurang ya gaji kita kok dikit ya. Itu jawaban sementara Pak yang saya dapatkan kan. Tapi kalau rekan-rekan belum puas dengan jawaban saya, boleh nanti tanyakan lebih lanjut ke pihak terkait. Izin menjawab Mas Angga. Ya boleh Pak Bone. Jadi gini, teman-teman harus paham dulu terkait konsepnya terkait BCO ya. Teman-teman kan kita sekarang tuh sejak kalau untuk Palembang atau Sumatera Selatan dan Babel itu kan semenjak di bulan di akhir ya di akhir tahun 2022 itu kan sudah masuk BCO atau SAU ya. SAU itu adalah perpanjangan tangan dari Kanwil untuk melakukan rekonsiliasi. Kalau ke PKSS ya, untuk kalau ke semua vendor itu melakukan rekonsiliasi, ya kan permintaan pekerja atau FL dan lain-lain. Lalu yang terkait lemburan, kita itu PKSS harus melakukan rekonsiliasi dengan pihak SAU kan itu. Dari dulu memang ketika ada SAU itu namanya timeline timeline itu sudah ada. Misalnya timeline pengumpulan absensi teman-teman ke Danru itu maksimal tanggal 3. Danru menyerahkan ke RO masing-masing itu tanggal 5. Setelah itu kan harus melakukan rekap dan lain-lain. Intinya berita acara itu harus selesai dan terupload sebelum tanggal 18. Kan itu. Dari dulu tuh tidak sesuai timeline itu tidak apa-apa. Namun ketika di bulan Oktober 2024, kebijakan dari kantor pusat BRI dan SAU
bahkan dengan PKSS itu minta sebelum pembayaran gaji, misalnya di bulan Februari, di bulan Januari ini ya, bulan Januari 2025, berita acara itu harus terupload maksimal kalau nggak tanggal 17, tanggal 18. Ketika berita acara itu tidak terupload di tanggal itu, maka pembayaran lembur tidak bisa diterima teman-teman di tanggal penggajian. Kan gitu. Namun, ketika belum bisa terupload, misalnya kayak tanggal 18 atau 17, ternyata berita acara itu baru mendapatkan approval itu di tanggal 20. Nah, berarti tanggal 20 itu kita segera mengajukan usulan pembayaran lembur ke kantor pusat. Kan gitu. Harus kita tindakin juga ke kantor pusat dan juga infokan ke SAU kantor pusat supaya bisa terbayarkan lemburan itu walaupun berbeda di tanggal penggajian. Kan itu. Nah, makanya dari bulan Oktober sampai Januari ini kalau teman-teman beberapa teman-teman ada yang ngerasa lemburannya masuknya lama, yaitu karena satu berita acara kita upload tanggal 18. Jadi tanggal 18 kemungkinan kan rata-rata kayak kemarin lah contoh Desember itu lemburan tuh masuk itu untuk teman-teman jabatan PKPLK, maaf pramubakti, pengemudi itu lemburannya masuk malam. Nah, di bulan Januari ini berita acara untuk Sekanwil itu untuk yang di PKSS yang untuk Palembang yaitu meliputi Sumatera Selatan dan juga Bangka itu baru bisa berita acaranya itu baru bisa terupload itu 2 atau 3 cabang kan itu. Selebihnya itu belum bisa terupload karena beberapa mungkin sudah baru mendapatkan approval dari masing-masing pimpinan atau pejabat di Uker tersebut itu selepas tanggal 18. Maka dari itu sudah kami ajukan beberapa sehingga nanti lemburannya itu baru bisa masuk di bulan yang sama estimasi di akhir bulan. Nah, yang menjadi pertanyaan teman-teman itu kalau PGS tetap masuk. Saya tak kasih tahu ya, kalau Satpam itu PGS upah PGS tetap masuk di tanggal penggajian. Yang tidak masuk itu crash program untuk yang di bulan Januari. Ya, yang di bulan Januari ini yang belum masuk untuk upahnya teman-teman itu untuk crash program karena crash program itu menjadi ruang lingkup di lemburan. Ya, lemburan SPL, lembur tetap, cash program itu menjadi komponen lemburan. Jadi, lemburannya akan masuk sesuai dengan berita acara masing-masing cabang yang sudah terbit dan mendapatkan approval, baru kita ajukan. Jadi gitu, ya teman-teman ya. Tolong tadi yang menjadi pertanyaan tadi, yang tanya siapa, Bapak siapa, dipastikan lagi, itu uang upah PGS atau cash program di bulan Desember kemarin, di tanggal 25 dan 26 tersebut. Ya, tadi teman-teman yang masuk di tanggal 25 dan tanggal 26, 8 jam itu dibayar cash program. Ya, gitu ya teman-teman. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Iya, siap izin Pak Konde. Hmm, Dengan Iskandar tadi Pak yang menanyakan masalah tadi Pak. ya. Jadi gini Pak Konde. Jadi yang kami juga bingung nih Pak. Kekurangan Hmm, gaji kami ini ya Pak. Kami juga bingung ini gaji PGS, upah PGS atau yang Bapak maksud tadi yang di tanggal 25 itu tadi Pak, yang grace program. Nah, hmm, kami juga nggak pernah karena kami tidak pernah menerima slip gaji Pak. Jadi makanya kami bingung hmm, kekurangan gaji kami ini di mana gitu loh Pak. Sedangkan kalau kami hitung-hitung tuh hitung-hitung secara logika aja yang kami biasa kita lihat upah gaji pokok dan upah yang PGS dan apa grace program itu kalau kita lihat tadi Pak kita hitung-hitung ternyata memang selisih Pak. Nah, tapi Pak Ponde mohon izin Pak kami juga bingung nih nyarinya selisihnya di mana Pak gitu Pak. hmm. Makanya saya bingung Pak. Pak Gitu Iskandar Pak. jabatannya definitif apa Satpam Mobile? Definitif Pak, siap. Definitif. Jadi gini ya, saya cerita sedikit. Jadi sebetulnya teman-teman dulu ketika masuk sebagai pekerja definitif Satpam, itu lamarannya itu atau berkas data dirinya itu harus dilampirkan email gitu kan. Kita kalau bicara masa lalu ya pasti ada namanya ada yang tidak terlampir email, ada yang enggak kan gitu. Jadi Ya Pak. beberapa yang satpam itu yang memang apa, yang masuk slip gajinya ke email itu yang dari awal pasti melampirkan email. Dan kalau memang dulu tidak tercantum email, berarti rata-rata itu memang tidak masuk di email untuk slip gaji. Ada juga karena ada case juga pekerja itu teman-teman emailnya itu ada yang berganti sesuai dengan HP-nya, HP-nya ganti, emailnya ganti, otomatis ya tidak masuk ke email. Jadi gini simpelnya. Kita Siap. teman-teman Satpam silahkan berkoordinasi dengan ROPKSS masing-masing untuk meminta slip gaji kan gitu. Karena biasanya Danru itu selalu mengingatkan kami terkait minta slip gaji gelondongan untuk teman-teman satu cabang, semua jabatan kita share kan gitu. Misal Pak Iskandar minta ke Danru, minta aja nanti pasti di screenshotkan gitu ya.
Jadi di komponen slip gaji Satpam definitif, upah PGS tercantum di slip gaji. Tapi kalau untuk Satpam Mobile, upah PGS itu tidak tercantum di slip gaji. Tuh, jadi teman-teman tuh harus peka juga menanyakan, Pak, upah PGS 8 jam itu untuk wilayah cabang ini tuh berapa sih? Kan itu. 150 atau 160 berapa kan itu. Lalu untuk 12 jamnya itu berapa? Karena setiap tahun itu upah PGS 8 jam atau 12 jam itu naik Ya, mengikuti betul. upah kenaikan dari teman-teman pendapatan teman-teman semua gitu kan. Ya, biasanya update upah itu di bulan antara Mei hingga bulan Juni kan gitu. Antara bulan tersebut itu kan pasti ada kenaikan sesuai dengan apa surat edaran dari BRI Kantor Pusat. Kalau BRI Kantor Pusat bersurat ke kami untuk menaikkan upah, ya pasti baru kami menaikkan upah. Begitu juga dengan rapelannya selisih bulan tadi dari awal bulan hingga bulan berapa untuk kenaikannya itu tadi gitu. Ya, Itu aja Pak Iskandar. ya Pak Bondi. Terima kasih Pak Bondi. Ya, sama-sama. Ya, yang teman-teman yang lain mungkin ada menanyakan gaji, silahkan, nggak usah sungkan. Tanya aja, tanya gaji, nggak apa-apa. Ya, silakan, rekan-rekan. Izin Jadi sip. gini ya teman-teman ya, saya cerita case Tanya sip. sedikit. Tadi juga ada satpam yang tanya dengan saya, Pak, kenapa notifikasi yang masuk ke rekening saya, uang kompensasinya itu berbeda dengan gaji saya. Misal gaji saya tuh harusnya 3.600.000, tapi kenapa kompensasi yang masuk ke saya tuh cuma 3.450.000 kan itu. Nah, jadi teman-teman kalau merasa seperti itu silakan minta slip gaji ke masing-masing Danru. Nanti dicek. Nah, karena itu yang masuk ke teman-teman itu merupakan yang harusnya terpotong oleh pajak PPh satu itu 2%-nya. Jadi teman-teman nggak usah lihat nominal yang masuk ke notifikasi ya. Jadi lihat aja slip gaji ditambah slip gaji misalnya nih, total keseluruhan 8.500.000. Lalu uang masuk yang ke transferan ke teman-teman itu berapa? Ya, tadi total pendapatan take home pay yang di slip gaji itu berapa? Misal 8.500.000. Coba tambahkan notifikasi yang masuk ke rekening teman masing-masing, ditambahkan pakai kalkulator ditambahkan sama enggak gitu kan? Gitu. Karena yang di slip gaji itu pasti upah misal yang tercantum di slip gaji, misal kompensasi tadi pasti utuh, misal 3.600.000, tapi yang masuk ke rekening teman-teman pasti sudah kepotong pajak. Jadi lebih efektifnya, realnya, upah yang harusnya diterima teman-teman itu berdasarkan dari slip gaji, teman-teman. Ya, silakan yang lain kalau mau datanya. Eh, izin sip. Pertanyaan sip. Ya, Pak Andi, silakan Pak Andi Handoko adalah. Baik sip terkait atribut sip. Nah, kebetulan di daerah kami itu kan daerah dingin sip. Jadi kalau sekitar jam 19.00 itu biasanya kabut udah turun sip. Jadi kami minta izin sip kalau pakai jaket sampai jam 11 kan. Boleh, Jangan tidak melepas atribut. boleh, Itu boleh. izin sip. Boleh nggak sip? Silakan, silakan. Daerah gunung ya. Iya sip. Iya, sip. Jadi dia kalau pukul 17, pukul 19 itu udah mulai turun kabut sip. Nggak Jadi izin apa, pakai jaket. nggak masalah pakai jaket ya, kondisikan. Tapi Siap, siap. begitu nanti ada sidak Andi, dari pejabat ya, langsung dibuka Pak kayak itu ya. Jadi tahu kan, nggak usah oh atribut ini pakai lengkap kayak itu ya. Siap, sip. Ya, Terima kasih, Sip. ya boleh boleh Pak Adi, nggak masalah. Yang penting atributnya tetap lengkap walaupun pakai jaket. Itu untuk kondisi di wilayah Kota Agung ya, Kota Agung, Siap, Pagar Alam ya. Kami pun siap, memaklumi karena wilayah itu dingin ya. Oke, siap, siap. sip. Terima kasih, Sip. Mari, Pak Adi. Ada lagi rekan-rekan sebelum kita tutup Zoom-nya? Cukup? Izin Cip, boleh bertanya Cip? Ya, silakan. Cip, untuk mau nanya, ini masalah BPJS. Kalau kita ibaratnya dari awalnya sendiri mau masukkan yang istri itu berapa lama Cip kira-kira Cip? Nambahan istri ya. Iya Ah, Cip, jadi bermasalah BPJS Cip. jadi Jadi biasanya gini kalau teman-teman izin silakan Pak menanggapi. Bande. dan istri berarti istrinya dua. Istrinya baru nikah Cip, mau masukin ke BPJS.
Jadi Kita, Cip. teman-teman itu harus fasih dengan aplikasi JKN dan JMO ya. Teman-teman harus fasih dengan dua aplikasi itu. Ketika teman-teman mau daftarkan anggota keluarga kan itu bisa menggunakan aplikasi BPJS. Di situ kan ada menu namanya penambahan anggota keluarga ya. Yang mana? Di mana? Jadi silahkan masing-masing aplikasi itu difungsikan digunakan sesuai dengan semestinya Ntar lo ya. kami di ujung lah. Jadi jangan teman-teman tuh jangan Di, di dengan ujung tidak melek makasih dengan lagi namanya lah. perkembangan teknologi ya. Silahkan BPJS itu aplikasinya dilihat-lihat ada menu apa, ada menu misal perubahan Semua vaskes, nih. ya, teman-teman vaskesnya mana? Kalau tidak sesuai dirubah di aplikasi itu kan bisa ya. Terutama penambahan anggota keluarga, silahkan bisa ditambahkan di aplikasi BPJS tersebut. Kalau semisal gagal, itu silahkan di screenshot, dilaporkan ke CRO-nya supaya dibantu untuk mendaftarkan dari kantor. Tapi fungsinya BPJS itu di aplikasi bisa yang ditambahkan langsung dari aplikasi tersebut. Itu ya Mas ya. Siap, Cip. Berarti di penambahan peserta, Cip ya. Ya, bisa melalui situ. Ya, kopi Bang ya. Siap. Ya, baik. Makasih, Cip. Ya, mari, terima kasih. Cukup, ada lagi? Izin bertanya, Cip. Ya, Pak Dedi, gimana Pak Dedi? Mau bertanya, Cip. Perbedaannya antara Bu, kok nyari Kota pakai rok Madura macam mana nih, Bu? sama Banyuasin tuh kok beda sistem pembayaran lemburnya, Cip. Besar di Nah, Palembang daripada Banyuasin, Cip. Terima kasih, Cip. Pak Ponde, minta tolong Pak Ponde. Ada perbedaan wilayah Pak Ponde. Jadi gini Pak, kalau untuk yang pekerja definitif atau yang ber-PN, kita tuh ada acuannya. Jadi skema terkait gaji itu ada terkait zona ya. Walaupun sama-sama zona Sumatera itu masing-masing provinsi itu sudah termapping dari BRI. Jadi kita tuh bisa mengklasternya berdasarkan zona yang sudah ditentukan oleh BRI, Pak. Jadi kita semisal walaupun kita PKS atau Palembang, tahu nih, misal Banyuasin ternyata lebih tinggi daripada Palembang. Kita tidak bisa merubah itu, Pak, karena zonanya itu sudah ditentukan dari kantor pusat, Pak. Gitu. Kalau zona ya, terkait zona nih, itu, Pak. Karena zona itu mempengaruhi terkait salary dan juga pasti upah PKS itu berpengaruh, gitu. Itu Pak. Jadi, Berkopi Pak Dedi. Siap, Cip. Pak Ponde, terima kasih atas pencerahannya, Pak Ponde. Izin. ya, Terima itu kasih. pertanyaannya bagus Pak Deddy. Terima kasih Pak Deddy. Cukup, rekan-rekan? Cukup ya? Oke, ya. Siap, cukup. Ya, baiklah. Baiklah rekan-rekan, terima kasih banyak untuk giat Zoom hari ini. Ya, kami berharap sekali rekan-rekan tolong maksimalkan penjagaannya ya, terutama beberapa hari ke depan ini dan seterusnya. Tolong kita bersama-sama hindari stop ya, jangan melakukan pelanggaran disiplin. Sayangi pekerjaan kita, Pak, ya. Karena di luar sana masih banyak yang ingin bekerja menggantikan posisi kita. Nah, beruntunglah saat ini kita masih berada di posisi ini, ya, berada di posisi sekarang sebagai submov, sebagai definitif. Nah, kita patut bersyukur kan, ya. Jadi tolong hentikan segala macam perbuatan larangan-larangan, ya. Mari sekarang kita berlomba-lomba untuk menunjukkan prestasi, Pak, ya, the best learner, ya, menangkap pelaku tidak kriminal, melangkap pelaku tidak vandalisme, mengamankan nasabah, menyelamatkan nasabah dari penipuan dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita inginkan sekarang ya, bukan kita ingin berlomba-lomba untuk dapat SP, ya. Jadi itu saja rekan-rekan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ya, yang dari saya. Pesan saya rekan-rekan tetap semangat dalam bertugas, tetap jaga kesehatan. Ya, semoga kita senantiasa diberikan rezeki yang melimpah, ya, keluarga kita sehat. Ya, amin ya robbal alamin. Itu saja kami akhiri rekan-rekan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas. Waalaikumsalam Rekan-rekan, warahmatullahi lapangan wabarakatuh. kerja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Andi. Woi, Kak Andi. Om Wah, Cis, Om Cis. apa Ben? Ben, oh Ben. Wah, Oh, Kak Tok ngalah Kades, Pak jauh dengan Kades, Kak Andi, Sekdes. Kak Tok. Tidak mampir nggak Kak Tok, kula nunggu nggak. Wih, Ben, nanya duit itu, gaji kecil, tanya tuh.